Pertanyaannya adalah, apa generasi Zoomers ini dan generasi Alpha ini butuh pengetahuan mendalam atau tidak? Ada Eh, temuan risetnya nggak? Ada data nggak misalnya tentang itu? Nggak, terakhir kan misalnya riset di Amerika itu terkait Gen Z ini menyebutkan bahwa 71% itu anak-anak muda di sana kan tidak lagi memandang agama sebagai sesuatu yang penting ya. Beberapa misalnya sekitar 20% mungkin masih beragama, tetapi hampir lebih banyak yang tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Tapi berbeda dengan di Indonesia, agama masih ini dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Tetapi tadi kalau riset terbaru saya belum baca, cuman riset terakhir yang di PPIM itu mereka mungkin masih toleran ya, toleran, tetapi mereka juga terpapar dengan hal-hal seperti radikalisme atau intoleransi pada sesama Muslim di Indonesia gitu kan. Gen Z dan Alpha. Gen Z Itu ya? Gen Z ya, Gen Z aja. Alpha? Alpha Alpha saya masih belum, Wah, saya belum Alpha itu terlalu generasi ini. anak saya ya. Iya. Iya, Alpha Kalau itu Alpha generasi 2000 berapa? 2013 2002 ke atas ah? sampai 2024. 2013 sampai 2024. Oh, itu generasi Alpha. Alpha. kira-kira Nah, 2025 ini sudah beta. Yang lahir tanggal 1 Januari itu sudah beta. Januari ini Iya, Januari ini sudah beta beta ya. kan. Sudah beta. 2010 ya sampai Iya, 2020 itu Alpha itu ya. iya. Benar. Alpha berarti dua anak saya itu Alpha. Alpha. Dan setahu saya itu kelekatan mereka dengan gawai gitu ya. kawan. Kelekatan mereka dengan gawai itu adalah apa namanya itu? Kelekatan yang eh, apa ya? Upbringing Itu sudah family. bagian dari hidup mereka gitu ya. Iya, Sudah iya, iya. bagian dari hidup mereka. Pertanyaannya saya Kak, apakah misalnya Hmm. melihat realitas itu kita harus memisahkan itu mereka dari kemelekatan itu dan berusaha untuk membawa mereka kepada kedalaman itu, ataukah membiarkan itu dan biarkan mereka mencari kedalaman di gawainya kalau misalnya itu dianggap masih punya kedalaman di gawe tersebut. Enggak. Sekarang kan kita ini ya, sekarang kan kita diramaikan dengan istilah brain rot. Brain Ya, rot, Brand ya. Rio. Brand Rio. Kan kita Iya. diramaikan dengan istilah brain rot. Itu sebenarnya istilah dari apa namanya itu? Sorry saya lupa penulisnya itu novel itu Walden itu ya. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia novel itu. Diambil dari situ. Jadi pembusukan otak gitu ya. Iya. Nah, kenapa terjadi brain rot itu? Itu juga sudah banyak kita dengar gitu ya. Itu karena nyaris setiap saat kita ini terpapar dengan konten yang bersifat apa namanya itu? Remeh temeh, sempalan. Ya, ya remeh temeh gitu ya. Di Kita sudah TikTok, di YouTube gitu ya, YouTube Short gitu ya, di mana Iya. pokoknya di medsos gitu ya. Jadi kita terpapar dengan konten-konten yang instan, yang cepat gitu ya. Yang tidak sehat gitu. Ya, tidak ada kesabaran untuk mendengar, untuk membaca di generasi anak saya itu ya. Informasi yang mendalam. Jadi informasinya itu informasi-informasi yang harus segera Generasi gitu ya scroll ini. dan Scroll, generasi harus segera scroll. gitu ya. Jadi Scroll aja. ya scroll itu. Jadi Scroll itu. budaya scroll itu gitu ya. Jadi informasinya itu oh ini menarik gitu ya. Kalaupun ada Iya. informasi yang mau didapat, itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Gitu ya. 3 menit Anda akan dianggap terlalu lama gitu ya. Terlalu Apalagi lama. 1 jam gitu ya. Terlalu lama itu ya. Jadi tuh tangannya tuh set gitu ya. Apalagi di TikTok itu ya. Apa coba saya. Nah itu lalu muncul istilah Ya, itu kalau brain rot. algoritma Brain rot. Kalau siapa tadi itu yang Zoomers itu tuh kan kita baru bicara disabilitas intelektual. ada disabilitas gitu ya. Jadi ada sedikit cacat di situ, ada sedikit kerapuhan di situ. Kalau di Alpha ini sudah pembusukan gitu ya, otaknya memang. Enggak, itu bukan istilah dari kita ya, itu istilah yang rotten. Iya. kita semua sudah Rotten. dengar gitu ya, dan semua ahli sudah bicara penyebabnya gitu kan, brain rot. Nah, lalu gimana dong kalau brain itu mengalami pembusukan itu? Pembusukan. Kalau otak itu mengalami pembusukan.
Nah ini memang harus ada langkah cepat gitu ya dan terstruktur gitu ya, sistematis dan masif gitu Masih sudah nyerempet ini ke politik. untuk apa namanya itu Ini sudah kayak strategi politik. merumuskan terapi gitu, terhadap Iya. brain rot ini gitu ya. Saya misalnya anak saya ya, saya kan pernah menulis itu bahwa satu malam dia terbangun gitu ya, lalu dia membaca buku komik Y itu ya, komik Oh, Y itu. komik. Dia bicara komik Y yang judulnya itu tentang apa namanya itu reformasi agama gitu ya, dan pembaruan itu. Reformasi agama dan pencerahan gitu ya, kalau saya nggak salah itu. Itu tengah malam dia baca sampai selesai. Saya terbangun dan saya melihat itu gitu ya. Terus saya tanya, kamu mau baca buku yang begini? Mau kan? Mulailah dia dibelikan buku dan dia baca dengan cepat gitu ya. Tapi begitu perjalanan saya ke Makassar itu untuk memperbaiki diri saya waktu itu di dokter Gina Zailan itu ya. Oh iya. Itu siapa Ada itu? depan saya nih. Iya itu kayak saya pulang dari situ tuh itu kan dibelikan gawai oleh Om Hamra itu kan. Dibelikan gawai oleh Om Hamra itu Bener. gawai pertamanya waktu itu. Dan sejak itu dia harus berkelahi dengan itu antara gawai dan buku. Buku. Karena Anda tahu pemenangnya, Anda bisa duga pemenangnya itu. Benar. Gawai yang dibelikan oleh Om Hamra itu. Sekarang saya harus selalu mengingatkan dia. Baca, gitu ya, baca. Jadi harus diingatkan sekarang. Itu yang saya sebut harus ada itu langkah yang sistematis gitu ya, terstruktur dan masif gitu ya, untuk memberi terapi terhadap mereka. Nah, salah satunya dengan itu orang tua harus berani mengingatkan gitu ya bahwa otakmu itu membusuk kalau tanganmu itu, jarimu itu hanya menggerak-gerakkan layar gawai. Jari-jarimu itu juga harus menggerakkan lembar-lembar buku itu gitu kan. Harus ada keberanian tuh dari orang tuanya itu. Dan mimik mukanya biasanya berubah, tapi saya harus tetap mengatakan itu, baca gitu ya. Oh iya. Terus baca gitu. Sekarang dia sudah selesaikan Harry Potter-nya yang keempat. Sekarang dia menunggu Harry Potter yang kelima gitu ya. Harus ada itu, harus ada keberanian itu. Nah, tapi adiknya, saya mau bicara itu ya. Adiknya itu, wah itu untuk ke sekolah Tantangannya lebih saja berat. sulitnya minta ampun gitu ya. Untuk berangkat ke sekolah saya itu sulitnya minta ampun itu. Nah, jadi ada pembusukan, ada brain rot itu gitu ya. Nah, dengan situasi yang seperti itu, terus kita bertanya, bagaimana generasi yang mengalami brain rot ini Melahirkan anak-anaknya. berinteraksi dengan agama? Coba Anda bayangkan itu. Coba bayangkan itu. Bagaimana generasi alpha itu Kak berinteraksi dengan agama gitu ya? Iya, berinteraksi. Nah, ini ada saya kira ini hipotesa gitu ya. Sekali lagi saya harus mengatakan ini hipotesa dan harus ditelusuri lebih lanjut apakah sudah ada penelitian. Tapi ini jurnal ya. Iya. Sorry, ini dipublikasi di jurnal. Saya nanti bisa dilihat itu ya. Saya sudah download sebenarnya ini. Bisa di-share di situ Karena saya tidak terhubung dengan ini, saya pakai 3 ini di sini ada. Di judulnya saya Kak. Nanti saya Huawei, ada tab Samsung gitu ya. Saya berusaha mengikuti anak saya. Yang saya pakai ini adalah laptop gitu ya. Tiga-tiganya bukan milik saya. Tiga-tiganya bukan milik saya. Jadi gini, di jurnal itu disebutkan bahwa generasi alpha itu mengalami pembusukan dalam 3 hal. Ya, karena paparan digital itu ya, digital yang sangat gencar itu melalui medsos itu gitu ya, paparan medsos lah kalau kita nggak mau sebut paparan digital, paparan medsos itu terutama TikTok gitu ya. Paparan medsos itu nah itu 3 pembusukan itu, 3 macam pembusukan itu. Satu konsumsi ya. Nah, konsumsi generasi alpha ini itu kan bergeser ke konsumsi yang berbeda dengan konsumsi kita. Mereka beli apa itu ya? Roblox itu apa itu? Roblox itu ada yang dibeli itu apa? Apa namanya itu? Game. Ada yang dibeli itu. Robux ya. Robux gitu ya. Jadi mereka kalau minta jajan itu jajan Robux. Cuman bayangkan itu ya. Sama Mobile Legends Adria. Bergeser dan iya. Roblox. Dan dia sama skin ya, misalnya mirip-mirip skin di ini Mobile Legends. Ya, pokoknya yang sejenis itulah. Kan kalau di Roblox karena anak saya ini mereka minta jajan itu Robux. Robux gitu ya. Lalu
apa namanya? Yang kedua ini manners. Manners itu apa? Perilaku. Ya, perilaku gitu ya. Misalnya dari kosakata. Kosakata itu harus kita sebut sebagai manners itu ya. Coba kosakata generasi alpha itu. Coba. Apa aja? Mewing, Iya. apalagi Cimiwiu, Cimiwiu, iya, FEI mewing for terus your apa lagi itu, Mas? information, FEI for your information, dia singkat-singkat. Iya, enggak itu mewing sigma. Oh ya, benar-benar Kak. Ya, Saya- itu yang begitu-begitu itu ya. Saya tanya sama saya itu mewing itu apa? Gitu. Sigma itu apa coba? Coba-coba ya. Jadi tapi itu dari kosakata. Hal lainnya manners lah yang lain itu adalah individual. Yang tadi itu yang ngumpul di kedai kata gitu ya. Ngumpul tapi apa namanya tuh? Mereka bertemunya Ada di dunia mereka di masing-masing. game. Ya. Tidak terhubung gitu ya. Mereka terhubung di Ngumpul game. tapi tidak terhubung. Iya, mereka ada di dunia mereka masing-masing. Mereka malah Iya. terhubung dengan orang yang tidak ada di kedai kata, Ada di sini. ya, yang ada di dunia anta berantah gitu ya. Iya, Nah, iya, itu iya. dia. Nah, yang terakhir dengan agama, dengan moral. Gitu ya. Nah, ini lebih menurut penulis jurnalnya itu lebih memprihatinkan lagi gitu ya terkait dengan agama itu. Memprihatinkannya itu adalah karena mereka dapat informasi dari medsos, dari TikTok gitu ya, dan seterusnya. Suatu hari anak saya nanya gitu ya, katanya haram itu mengucapkan selamat Natal. Itu kan isu lama ya, sebenarnya itu isu lama. Iya, betul. Terus saya tanya, dari mana kamu dapat itu? TikTok ya? Coba. Dari TikTok. Itu dia kasih tahu nggak itu kenapa haram itu? Kenapa nggak boleh mengucapkan Natal itu? Iya ya, katanya itu ada di Al-Quran katanya. Bagaimana saya menjelaskan ke anak saya gitu ya, bahwa ada pandangan lain dan itu lebih bijak gitu ya, lebih masuk akal gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita itu, bahwa mengucapkan selamat Natal itu hal yang biasa aja. Ya, ketika saya bilang bahwa oh enggak, itu ada pendapat lain. Halo Kak. Lagi. Habis datanya Kanca. Habis data kan Jaya? Bisa itu habis ya lu. Oh iya, dia pakai wifi. Orang mana bisa habis datanya. Om Mangung sudah Sorry. kembali tadi. Iya, sorry. Oke. Ya mungkin 15 menit lagi. Ya 14 menit lagi supaya 2 jam. Cukup 2 jam Oke. saja. Kak. Bukan 2 jam, Kak. Oke. Kanca baru 30 menit. Saya mau meneruskan ini saya, apa zikir saya. Tapi Iya. zikir bersama kami juga ini zikir juga. Oke. Kalau berimannya orang-orang Gen Z itu perlu pakai sosial media, kayak butuh diceramahi. Orang-orang milenial itu butuh diceramahi, disirami. Oh, begitu. Halo Genom. Halo Genom. Kita sampai di kosakata gitu ya. Iya, kosakata. Lalu apa mereka itu Agama. individualis gitu kan. Individualis. Iya. Ya, individualis. Individualis itu sebenarnya ada pada Semua tiap-tiap generasi. generasi itu gitu. Tapi ini jadi fenomena sama di generasi itu gitu ya. Berjamaah. Sikap individual itu jadi fenomena mereka itu. Jadi manners kolektif generasi Benar, mereka itu gitu ya. Jadi mereka yang disebut generasi alpha itu ya individualis. Jadi bukan sesuatu yang bersifat kasuistik, tapi kolektif di mereka itu. Iya. Apa namanya kalau diminta untuk terlibat dalam sesuatu yang lebih bersifat guyup, seterusnya itu nampaknya itu agak sulit ya bagi Agak mereka. berat bagi Kecuali mereka. dalam beberapa hal. Nah, tentang agama ini, tentang moralitas itu. Ini lebih keras lagi ini tantangannya. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, gitu ya. Informasi agama itu mereka peroleh dari medsos. Dan informasi yang diperoleh dari medsos itu ya informasi agama yang perlu dipercakapkan lebih jauh.